Halo, selamat jumpa kembali dengan kami dalam channel YouTube Budi Family Official. Seperti pada penjelasan video yang kemarin, hari ini saya di kebun sawit. Ya, kebun sawit ini luasnya sekitar 2 hektar. Nah, posisinya ada di persawahan ya. Sebetulnya ini dulu rawa, tapi karena sering banjir, saya tanami padi selalu gagal, maka saya tanami kelapa sawit. Nah, maka di sebelahnya ini adalah sawah. Nah, dengan desa nggak jauh, ini termasuk di pinggir desa. Kita akan lihat seperti apa kebun kelapa sawit. Jadi ini saya buat siring ya, pembuangan air, dan selamanya pembuangan air ini tidak pernah habis walaupun musim kemarau, karena ini adalah saluran pembuangan irigasi. Ini akhirnya nanti ke sana dan masuk sungai. Kita lihat ke dalam, mari. Ya, ini akses jalan masuk. Jadi ini saya buat lorong seperti ini. Seperti ini sungai atau siring pembuangan supaya tidak masuk ke dalam kebun. Nah, sampai ke sana, dan itu lurus jauh ke sana. Sekitar 150 meter sampai di saluran pembuangan selanjutnya. Ini kebun karet ya. Kebun karet ini katakanlah 2 hektar. Nah, kebun sawit ini di tengah saya lubang. Jadi saya lubangi seperti ini. Ini untuk pemancingan, rencana untuk pemancingan, tapi belum 100% jadi. Tapi ikannya sudah banyak ya. Nah, yang sebelah sini ini untuk membuang pelepah sawit. Nah, ini sampai ke sana ya, sampai jauh ke sana. Nah, ini untuk pembuangan pelepah sawit. Ini untuk buang pelepah sawit. Tapi yang sebelahnya ini di lubang dan untuk kolam. Nah, sayang ini belum sampai batas, jadi baru separuh. Nah, ini sawit kita sudah berusia berapa tahun ya, sekitar 10 tahun lah. 10 tahun sawit ini sama. Jadi ini untuk pembuangan pelepah, sebelahnya lagi untuk kolam. Nah, ini saluran pembuangannya. Jadi ini sampai mentok di sini, dan saya buat aliran ke sana. Nah, ke sana. Ini contoh sawitnya ya. Tuh. Buahnya walaupun kecil-kecil lumayan. Nah, ini ada kesalahannya. Kenapa? Dulu memang saya tanam 10 kali 10. Tapi karena saya lihat kok kelihatan jarang-jarang sekali, dan saya baru ini menanam sawit, akhirnya saya susuli yang dari sini ke sini 10 meter, tapi dari antar sawit ini cuman 5 meter jadinya. Ini kesalahan terbesar, sehingga sawitnya nggak bisa besar, kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Kita lihat kebun sawit ini di rawa. Jadi ini kalau nggak dibeginikan memang agak susah manennya susah, karena ini kan berlumpur. Nah, ini besok masih kurang, ini masih akan diteruskan dengan ekskavator nanti.
berapa jalur ini, kurangnya 3 jalur. Nah ini kita lihat yang di sebelah sana, mari. Nah ini kita sudah sampai di perbatasan dengan kebun karet adik ya, adik saya yang sebelah sini kebun karetnya. Ini saya lubang sampai sana ya, terus di pinggiran ini. Jadi keliling kebun sawit ini saya buat parit seperti ini. Nah ini ikannya banyak ini loh, ikannya banyak. Ini biasanya dipancing anak-anak untuk hiburan, tapi yang ini memang yang di lubang dalam ini anak-anak nggak berani mancing karena saya marahi kalau mancing. Ini untuk kolam pemancingan memang, rencana begitu. Dan nanti kayak di sela-sela sawit ini rencana akan dibuat gazebo untuk tempat rekreasi. Tuh kawan-kawan, jadi ini yang sebelah timur ya, sebelah timur berbatasan dengan kebun karet. Ini sawit kita sekitar 2 hektar dan jenisnya karet. Sawit ini adalah jenis marehat ya, jenis marehat. Ini saya dapat dari Sembawa ya, ini kebun sawit kita ya. Ini sudah panen ya, sudah buah apa namanya, sudah buah ngagung ini. Nah ini, nah kebetulan musim ini masih musim ngetrek, kata orang ngetrek ya. Ngetrek itu musim buah tidak banyak, tapi sawit kita masih lumayan menghasilkan ya. Kemarin bisa dapat 1,2 ton ya. Di saat ngetek seperti ini masih bisa dapat 1,2 ton. Nah biasanya ya 2 ton lebih, tapi pernah juga cuman dapat 600 kilo pernah. Pas ngetek-ngeteknya itu bisa seperti itu nih. Walaupun ngetek tapi sawit kita masih ada saja buahnya ya. Tuh masih ada buah walaupun kecil-kecil. Nah ini kolam sampai sana. Kemudian yang ini lubang ini memang sengaja nggak dilubang karena ini untuk membuang pelepas sawit yang jalur ini, dan itu juga begitu ya. Sebelah sini ini untuk kolam ya. Nah ini sebelah sini untuk kolam. Tuh sampai sana ini dibuat kolam, dan yang sebelah sini untuk buang pelepas sawit. Nah ini itu sistemnya. Jadi tetap kita manfaatkan ini untuk kolam ya, kolam pemancingan nanti. Nah seperti di sini misalnya contoh dibuat gazebo untuk istirahat. Mungkin ada keluarga-keluarga yang pengen mancing dan dimasak di sini, itu bisa. Sekalian promosi, ini tempat pemancingan yang lumayan ya. Tapi banyak ikan gabus di sini. Ikan gabus, ikan lembat, ikan betok banyak di sini. Di saluran ini, di kolam-kolam ini. Nah pemandangannya seperti ini pemandangannya. Nah itu sudah desa, tuh kelihatan kan. Jadi nggak jauh dengan desa, di pinggir desa ini sawah yang baru seminggu yang lalu dipanen. Nah itu desa.
Jadi ini nggak jauh dari desa, hanya di pinggir desa, dan tempatnya lumayan strategis untuk pemancingan. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau mancing ke sini silahkan membawa keluarga. Sekalian nanti dimasak di sini. Belum diekskavator ya, belum digali. Nah, ini belum digali nih, baru sedikit sana, bagian sana. Yang paling ujung itu sudah digali, tapi yang sini belum. Ini belum digali, jadi baru separuh yang digali. Baru 1 hektar yang kita gali. Tapi yang sebelah sini belum. Mudah-mudahan kita modalnya cukup untuk gali untuk tahun ini, dan kita gali supaya semua jadi sama, bisa untuk pemancingan. Nah, memang saya pengen ini untuk konservasi atau penangkaran ikan asli Sumatera ya. Pengen saya punya penangkaran seperti itu. Jadi ikan-ikan di sini sudah punah, banyak yang punah, dan saya berpikir akan saya budidayakan di sini, saya kembangkan di sini untuk supaya enggak punah. Itu keinginan saya, mungkin nanti suatu saat akan tersampaikan. Nah, ini kelapa sawit jenis Marihat. Jadi ini dulu ngetren ya, tapi sekarang kalah dengan yang pelepah pendek dengan usia yang relatif singkat ya. Cuman 3 tahun udah produksi. Nah, ini sampai 5 tahun baru produksi kalau model ini, Marihat ini. Tapi lumayan hasilnya. Yang biasa ditanam PT-PT ini jenis Marihat ini. Yangon, Marihat itu yang sekarang sudah seusia ini. Sekarang kalah dengan Sriwijaya. Sriwijaya Semikron 5 nanti saya akan tunjukkan. Saya punya Sriwijaya Semikron 5 yang baru saya tangkar untuk mengganti kebun karet yang sudah apkir. Ini yang saya katakan tadi, saya benih bibit ini Sriwijaya Semikron 5. Jadi memang saya akan menanam ini Sriwijaya Semikron 5 karena ini 3 tahun sudah buah produksi ya, 2,5 tahun buah masir, 3 tahun sudah buah produksi. Ini saya beli biji saya beli biji ini. Nah, kemarin saya tanya kalau yang sudah jadi polybag ini harganya 36.000 di tempat, belum transportasinya. Akhirnya saya pilih beli biji yang sudah berkecambah. Ini saya semai sendiri. Nanti tahun depan ini udah bisa ditanam ini, karena untuk sendiri, bukan dijual ini. Tapi ya tetangga ada yang pesen, ya boleh kalau cuman sedikit, tapi yang utama ini mau ditanam sendiri. Ini untuk mengganti kebun karet yang sudah apkir. Ada 1,5 hektar yang ingin saya ganti ini ganti sawit. Kenapa saya ganti sawit? Bukan apa, karena matinya itu karet kena jamur, ditanami karet lagi juga kena jamur lagi. Jadi ya harus diganti dengan sawit supaya ada perbaikan. Begitu, ini jenis Sriwijaya Semikron 5. Nah, saya sudah sampai di rumah. Sudah ada makanan kecil ya, snack, ada buah. Terus sambil duduk di teras, longgangan rumah, banyak bunga, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi
itu tadi dari kebun sawit. Jadi kita memang belum banyak kebun sawit, baru 2 hektar itu, dan di antara barisan tanaman sawit itu saya gali untuk pemancingan. Nah, itu salah satu langkah untuk mengefektifkan tempat ya. Jadi daripada nganggur, itu satu baris lorong itu untuk kolam pemancingan, yang satu lorong khusus untuk membuang pelepah sawit. Jadi kedepannya itu nanti kalau mungkin ya dibuat semacam tempat pemancingan dan tempat rekreasi keluarga. Tapi yang untuk saat ini dari 2 hektar itu kita setiap 20 hari sekali kita panen. Itu terjadwal sudah 20 hari sekali kita panen, dan katakanlah minimal hasil kita itu 1 ton 2 kuintal lah rata-rata ya, per 20 hari sekali. Nah, harganya sekarang 3.000. Kalau 1 ton katakanlah harganya 3.000, sudah 3 juta. Itu per 20 hari sekali. Itu untuk saat ini yang sudah pasti kita dapat. Itulah kira-kira gambaran kita jadi petani seperti itu. Jadi silahkan menilai sendiri, Anda tertarik atau tidak itu terserah Anda. Tapi sekali lagi jangan melecehkan, jangan menghina petani ya. Kita santai, duduk manis, investasi tetap jalan. Demikian, kita jumpa di video selanjutnya. Akan kita ceritakan tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Di lahan pekarangan itu ada kolam kecil untuk kolam hias, ada tanaman bunga-bunga sebagian di depan itu ya, tanaman hias. Kemudian ada tanaman buah, ada buah naga, ada buah macam-macam, ada buah jambu, terus itu ada mangga, ada anggur, ada kelengkeng dan sebagainya. Kemudian ada budidaya maggot di situ. Nah, besok kita ungkap seperti apa budidaya maggot saya. Maggot ini sebagai sumber pakan untuk unggas, karena kita juga pelihara bebek, pelihara mentok, pelihara ayam. Nah, kemudian untuk yang lain itu untuk pakan ikan ya. Kenapa maggot? Karena memang usaha ayam, usaha ikan, kalau pakannya beli ya hasilnya tipis. Maka saya siasati dengan budidaya maggot. Maggot inilah yang andalan kita untuk memberi makan unggas dan ikan. Nah, kita akan tunjukkan besok seperti apa kolam-kolamnya, dan kita jumpa di YouTube selanjutnya, channel selanjutnya. Selamat sore.